Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Selamat datang di mata kuliah dasar pemrograman untuk program studi rekayasa perangkat lunak. Hari ini kita akan membahas materi yaitu mengenai seleksi kondisi. Baik, secara definisi, seleksi kondisi itu bisa kita digunakan saat program harus memilih satu statement dari beberapa statement yang tersedia. Misalnya, kita lihat ilustrasi ini, ada seorang mahasiswa, dia akan berangkat ke kampus, ya. Kemudian dia melewati satu persimpangan, di mana persimpangan ini ada belok ke kiri, dan ada belok ke kanan. Mahasiswa ini dia harus memilih antara belok ke kiri atau ke kanan untuk menuju ke kampus. Apabila kita lihat, maka pernyataan yang benar untuk ke kampus adalah dia belok ke kanan. Gitu ya. Jadi untuk seleksi kondisi ini misalnya ada dua statement, yaitu belok ke kiri, belok ke kanan gitu. Kemudian solusinya pengen ke kampus, maka harus memilih yang mana mahasiswa ini. Ya, ini secara ilustrasi. Struktur seleksi kondisi itu ada tiga. Yang pertama, struktur satu kondisi, struktur kondisi ganda, dan struktur kondisi majemuk. Untuk struktur satu kondisi, struktur ini hanya digunakan untuk menyeleksi kondisi tunggal. Jadi aksi ini hanya dilakukan bila kondisi bernilai true. Kita lihat secara flowchart. Di sini ada suatu statement ya, flowchart untuk conditional itu menggunakan belah cepat. Misalnya ada suatu kondisi, kalau misalnya true maka dia akan masuk ke pernyataan, tapi kalau misalnya false dia akan langsung keluar dari pernyataan kondisi. Ini contohnya, misalnya ada sebuah kondisi yang mau mencetak bilangan yang lebih dari sama dengan 0. Pertama, kita inputkan dulu sebuah bilangan. Kemudian setelah input sebuah bilangan, dicek kondisinya. Apakah dia bilangan yang lebih besar sama dengan 0? Kalau misalnya true, maka dia cetak bilangan. Kalau misalnya false, maka dia langsung selesai. Untuk kode C++ nya, untuk yang satu kondisi ini, lihat seperti ini ya. Secara umum kondisinya itu adalah if kondisi kurung kurawal, statementnya, pernyataannya, baru kurung kurawal tutup. Nah, kondisi if ini berada di dalam sebuah main program. Jadi di dalam main program itu kan ada kurung kurawal ya, tapi tetap di dalam kondisi if ini juga menggunakan kurung kurawal. Contoh, kita lihat yang sebelah kanan. Di sini ada main program integer main ya, kurung kurawal buka, di akhir kurung kurawal tutup. Kemudian inputkan bilangan berupa nilai integer, cout input nilai gitu ya, menginputkan sebuah nilai, kemudian dicek apakah bilangan itu lebih besar sama dengan 0. Kalau misalnya lebih besar sama dengan 60, kalau misalnya lebih besar sama dengan 60, maka lulus gitu, cout lulus gitu ya. Nah, ingat bahwa di seleksi kondisi ini juga menggunakan kurung kurawal. Jadi walaupun dia di dalam main program, setiap fungsi itu dipakai kurung kurawal. Ini fungsi if, maka kurung kurawal. Nah, kurung kurawal yang di sini dia menyatakan selesai dari seleksi kondisi, bukan selesai dari program utama. Kalau yang selesai program utama yang ini, kalau yang setelah if maka ini selesai fungsi if gitu ya. Kita mau coba untuk yang jadi ya, gitu ya. Misalnya integer
hilang. If kemudian dalam kurung, setelah ada if kemudian dalam kurung, apabila bilangannya lebih besar sama dengan 0, ya kita contohin flowchart. Kemudian kurung awal buka, nah, misalnya cout bilangan yang diinputkan kalau misalnya selesai di fungsi if-nya, maka kita tutup if-nya, ya baru kita selesai gitu ya. Sekarang kita coba run. Ini input bilangan 100, bilangan 100 adalah bilangan yang lebih dari sama dengan 0, ini ya, gitu ya. Kemudian ini untuk yang satu kondisi, jadi apa namanya, hanya melihat kondisi dari satu saja. Nah, kalau misalnya min 100, karena kita tidak bikin statementnya, maka ini akan keluar, gitu ya, untuk yang satu kondisi. Karena di sini kita tidak bikin yang false-nya. Selanjutnya, struktur kondisi ganda. Nah, kalau struktur kondisi ganda ini digunakan untuk menyeleksi kondisi dengan banyak pernyataan. Jadi bukan hanya 2, tapi bisa juga 3, gitu, 4, atau sesuai problemnya. Pernyataan 1 dikerjakan bila kondisi bernilai benar. Sebaliknya jika kondisi salah, maka yang dijalankan adalah yang pernyataan 2. Gitu ya. Nah, pernyataannya seperti ini. If, kemudian dalam kurung kondisi, then pernyataan 1, else pernyataan 2, and if. Jadi ada else-nya. Kita lihat di sini. Untuk melihat apakah seorang mahasiswa ini lulus atau tidak lulus berdasarkan nilai ya. Jadi kalau lulus, nilainya harus lebih besar sama dengan 0. Kalau misalnya kurang dia sama dengan 0, maka keterangannya adalah mahasiswa tidak lulus. Nah, untuk statementnya, kodenya seperti ini. If kondisi statement 1 kurung kurawal ya, if kondisinya berarti apakah if bilangan bisa sama dengan 0 gitu ya, kurung kurawal buka, statementnya cout lulus. Nah, kurung kurawal tutup, else kurung buka lagi, kemudian baru yang ketika pernyataan yang kondisi false, baru tutup lagi ya. Ini ada contohnya. Ketika input bilangan, cout menginputkan nilai, diminta menginputkan bilangan. Kita lihat if bilangannya lebih besar sama dengan 60, maka cout lulus, gitu ya. Kurung kurawal buka ya, kemudian kurung kurawal tutup, kemudian ada else, kurung buka, cout tidak lulus, kurung tutup lagi, gitu. Oke ya, kita coba. Ya, bilangan bisa sama dengan 0, misalnya kita pakai nama deh.
Kemudian lulus misalnya ya. If bilangan bisa sama dengan 0, 60. Hore namanya, itu misalnya namanya adalah Rafid ya. Halo hore Rafid, kamu lulus. Kalau misalnya ini kalau true. Kalau misalnya false atau yang lainnya, kita tinggal pakai else. Kurang buka lagi. Out lagi. Maaf, gitu misalnya. Tidak lulus gitu ya. Oke, kita coba. Oke, ada error kurang ya, titik koma. Input nama nilainya adalah 80. Hore, Rafid kamu lulus. Sekarang kalau misalnya kita inputkan yang kurang dari 60 gitu, yang diinputkan adalah 59. Sorry, namanya 59. Jadi jawabannya adalah maaf 59 kamu tidak lulus gitu ya. Itu untuk kondisi ganda, jadi ada else-nya di kode yang kita buat. Jadi ada pilihan lain. Yang terakhir, struktur majemuk dapat digunakan untuk menyederhanakan kondisi dengan dua kasus atau lebih. Struktur majemuk itu pernyataannya lebih dari dua gitu ya. Jadi kalau kondisinya tadi cuma satu, kondisi cuma satu atau cuma dua, bisa pakai if else gitu ya. Tapi kalau lebih dari dua, kita lihat misalnya flowchartnya kondisi satu true atau false, berarti masuk pernyataan satu misalnya selesai. Tapi ternyata false, ada lagi pernyataan dan lain sebagainya. Itu adalah struktur majemuk. Jadi ada dua, kita bisa pakai, ada if dan else, dan ada switch case. Untuk if dan else ini misalnya ada pernyataan satu, kalau kondisi satunya benar maka dia masuk ke pernyataan satu, kalau salah dia masuk ke pernyataan, kalau salah lagi masuk ke pernyataan sampai ke n. Jadi pakainya if, kemudian else if, kemudian else if lagi kalau masih ada kondisi sampai ke n. Kalau sudah tidak ada kondisi lagi, pakai else, pernyataan ke m ya. Nah, kalau switch case dia pakai penulisannya ada switch, kemudian kondisinya, dan kita tulis case-nya satu persatu. Kita coba dulu untuk yang if else. Misalnya mau menuliskan sebuah nama bulan gitu ya, atau minggu deh. Kita di sini kodenya adalah mau kalau input 1 maka Senin gitu ya, input 2 Selasa, input 3 Rabu, Kamis gitu ya. Kalau pakai if else, misalnya integer jangan, kita pakai hapus. If bilangannya adalah sama 1, maka ini else ya, if bilangan sama dengan 1, hasilnya akan mengeluarkan output Senin. Kita lihat nih, sama dengannya ada dua ya, kemarin yang sudah kita pelajari tentang operator. Jadi ngecek apakah nanti yang diinputkan sama dengan 1 atau tidak. Kalau tidak Bu,
berapa ini? Nah, dua. Outnya adalah 1. Jangan lupa pakai L if gitu ya. Lanjut lagi. Rabu. Lanjut lagi. Ini sekarang kalau misalnya ternyata ada yang masukin nilainya adalah selain 1 sampai 7, 100 misalnya 8 gitu ya, kita bisa ya, ini ya kalau pakai else, if dan else. Untuk bilangan 4 Kamis gitu ya. Jadi kalau misalnya kasusnya kondisinya banyak, 1 Senin 2 gitu ya, jadi dalam kurung kondisinya apa, kemudian pernyataannya. Else if kalau misalnya masih ada kondisi, else if kalau yang maksudnya 2, begitu seterusnya pakai else if. Kalau sudah else tidak ada kurung untuk kondisi, jadi else langsung ke kurung perawal. Lihat di sini setiap else if juga ada kurung perawalnya ya, kurung perawal buka, kurung perawal tutup. Else ini yang lain kalau misalnya tidak ada ikutan lagi, tidak selain 1 sampai 8 maka tidak salah. Oke, kita coba untuk yang inputannya misalnya 10. Nah, maka yang keluar adalah inputan yang salah. Oke, selanjutnya kita akan coba bikin kasus ini ya. Yang majemuk ini kita bikin menjadi bentuk switch case. Ya, tadi yang sudah kita lihat kalau switch case itu dia seperti ini. Jadi pertama switch, kemudian di sini nomor bulan atau variabelnya apa. Setelah itu kurung awal, baru case-nya. Case 1 apa, misalnya tadi Senin, case 2 Selasa, sampai terakhir case 7 Minggu. Kemudian ada default. Kalau default itu yang else-nya. Jadi kalau tadi if bilangan 1 Senin gitu ya, else if bilangan 2 Selasa, sampai else if bilangan sama dengan 7 itu Minggu, maka else inputan salah gitu ya. Perhatikan bahwa di sini pakai titik 2, case 1 titik 2, kemudian apa nama itunya, apa yang akan di see outnya. Setiap case-nya selesai, kita berikan statement break. Ini maksudnya dia tidak akan membaca lagi case-case berikutnya, jadi akan langsung keluar dari fungsi switch case ini. Ini kurung awalnya harusnya ditutup di sini ya, di bawah. Kita coba untuk yang switch case.
ya, misalnya kita pakai yang ini aja. Tadi kita punya input cout, input bilangan, in input bilangan. Oh, ini harusnya di apa namanya, di new ya. Bentar, ini file maaf ya, rapid saya pakai nanti pakai ini code lain. Bilangan ya, kemudian cout kalau pakai switch case tadi pakai switch. Nah, switch expression itu adalah nama variabel bilangan. Satu kita kasih break dua tiga ini defaultnya gitu ya. Coba kan itu bilangan misalnya bisa kan keluar satu sama ya, hanya beda saja di bentuk apa namanya, bentuk codingnya. Kalau ini pakai yang tadi dan else, kalau misalnya yang sebelah kiri ini pakai switch case. Dan mungkin ada kasus-kasus yang sebaiknya pakai if else, kalau misalnya atau ada kasus lain sebaiknya ini bisa lebih pakai buat apa namanya, switch case gitu ya. Itu apa misalnya itu untuk yang fungsi if. Tadi yang sudah kita ini kenapa pakai kutip ini, misalnya si variabelnya itu adalah bukan integer, misalnya char gitu, maka misalnya a b c, pakai case a, case b, case c. Itu kalau char berarti pakai kutip, tapi kalau integer itu enggak pakai kutip ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.